Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu Aldi, kedua Resti, ketiga Hikmah, keempat Fitriani, kelima Wahyudi, keenam Nabila Sari atau saya sendiri, ketujuh Musdalifah Arsul, dan yang kedelapan Syahrum Poto Basri. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian hak cipta program komputer. Yang kedua, ciptaan yang dilindungi hak cipta. Yang ketiga, sistem perlindungan hak cipta. Yang keempat, jangka waktu perlindungan hak cipta. Yang kelima, lisensi hak cipta sebagai perjanjian. Pengertian hak cipta program komputer. Definisi hak cipta, pengertian program komputer, dan definisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian program komputer. Program komputer atau seringkali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Ciptaan yang dilindungi hak cipta. Yang pertama, ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, ciptaan yang tidak diberi hak cipta. Ciptaan yang dilindungi. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewajangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam skala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7. Arsitektur. Kedelapan, peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. 11. Sinematografi. Ke-12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengali wujudan. Ciptaan yang tidak diberi hak cipta. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Sistem perlindungan hak cipta. Dalam Hukum KI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan dalam Hukum KI. Sistem perlindungan dalam Hukum KI khususnya hak cipta meliputi subjek perlindungan, objek perlindungan, dan yang pengecualian atau pembatasan, state sale pendaftaran, jangka waktu perlindungan,
dan perbuatan pihak lain serta tindakan oleh cipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta lain. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat percatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1924 telah kadaluarsa. Di kebanyakan negara dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptaannya ditambah 50 tahun atau sepanjang hidup penciptaannya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis pada masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan dan bukan pada waktu meninggalnya pencipta. Konsep dasar perjanjian lisensi dalam HKI. Perjanjian lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. Pengertian dan persyaratan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. Agus Dukaka mengatakan, lisensi of intellectual property rights, including patents, trademarks, and copyrights, is an increasingly common way to create business opportunities in free market. Menurut Agus di atas, lisensi dari hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya paten, merek, dan hak cipta, dan lainnya, adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut menjadi alat pemasaran intelektual yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda. Perjanjian lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. Ada beberapa macam alasan bagi suatu bisnis dalam suatu negara mempertimbangkan lisensi hak kekayaan intelektual ke perusahaan luar negeri daripada memproduksi langsung produk atau menyediakan jasa di negara tujuan. Kemungkinan transportasi oleh karena jarak yang jauh atau karena faktor alaminya barang yang bersangkutan sehingga pengiriman melalui laut menjadi tidak bijaksana. Atau mungkin budaya dari negara sendiri yang begitu berbeda dengan negara tujuan. Biasanya pasar luar negeri mempunyai hukum nasionalnya sendiri yang membatasi impor barang, melisensikan ke perusahaan luar negeri untuk memproduksi produk dan mengizinkan pemilik untuk mengumpulkan royalti sebagai kontrak yang dibuat dengan pihak luar negeri, serta mengizinkan untuk mengambil keuntungan di atas merek dagang atau goodwill dari pemilik produk. Perjanjian lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. Lisensi hak kekayaan intelektual atau HKI berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dan melekat pada eksklusif bagi pemiliknya. Berdasarkan hak tersebut, pemilik HKI dapat melaksanakan sendiri atau melanggar orang lain atau melarang orang lain melakukan eksploitasi HKI guna memperoleh nilai material tanpa persetujuan pemiliknya. Komersialisasi HKI merupakan jalan untuk mendapatkan nilai material tersebut. Caranya dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melakukan perjualan aset. Ingat bahwa HKI merupakan aset, lisensi maupun waralaba.
Bagi pemilik haki sebelum melakukan komersialisasi, sebaiknya memahami hukum perjanjian. Pengertian dan persyaratan perjanjian lisensi. Dalam sistem hukum sipil, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal. 16 KUHP Perdata tidak mengenal lisensi ke dalam bentuk perjanjian. Dikarenakan lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Pengertian dan persyaratan perjanjian lisensi. Persyaratan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang A. Tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi. B. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan pada para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi. C. Objek perjanjian lisensi. D. Jangka waktu perjanjian lisensi. E. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang. F. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif. G. Jumlah royalti dan pembayaran. H. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. I. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi apabila diperjanjikan. Dan J. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan. Itulah tadi pembahasan tentang materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi